Welcome to Group One. Perkenalkan, nama saya Clarissa Octaviani Sembiring Kembaran. Saya adalah ketua dari kelompok 1. Di sini saya mempunyai anggota. Yang pertama adalah Agria, yang kedua adalah Narwinder, yang ketiga adalah Federico, yang keempat adalah Benesius, yang kelima adalah Desti, yang keenam adalah Revandi, dan yang ketujuh adalah Nicholas. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan lembar aktivitas 8 sampai lembar aktivitas 13. Halo semuanya, di sini saya Narwinder akan menjelaskan tentang perusahaan asuransi konvensional dari aktivitas 8. Yang pertama akan saya jelaskan adalah kekurangan perusahaan asuransi konvensional. Terdapat 3 kekurangan yang saya terapkan di sini. Yang pertama adalah sistem dana hangus. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita tidak bisa membayarkan dana premi asuransi, maka manfaat pertanggungan akan berhenti. Sehingga uang premi yang kita bayarkan sebelumnya akan menjadi hak perusahaan asuransi. Kemudian di poin kedua, tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sehingga bagi kita yang ingin membeli jenis asuransi konvensional, bisa saja produknya tidak dikelola dengan sistem syariat Islam atau dalam kata lain disebut dengan riba. Kemudian di poin terakhir, dana premi menjadi keuntungan perusahaan. Pihak perusahaan berhak membeli dana premi tersebut dan memakainya guna mendapatkan hal-hal yang menguntungkan bagi perusahaan, bahkan tidak memerlukan izin dari nasabah. Yang kedua adalah produk layanan asuransi konvensional. Pertama, asuransi kesehatan. Jenis asuransi ini memberikan jaminan kepada pihak yang memperoleh jaminan atau disebut tertanggung yang mengalami sakit atau kecelakaan yang membutuhkan perawatan medis. Umumnya, asuransi ini memberikan manfaat berupa penanggungan atas biaya rawat inap, rawat jalan, hingga pembelian obat. Yang kedua adalah asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan adalah produk perlindungan yang akan memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diasuransikan. Dan yang ketiga adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah program perlindungan bagi keluarga apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti kematian terhadap pemegang polis asuransi, dan dana itu akan digunakan untuk keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan oleh tertanggung. Ketiga, kritik, saran, dan pendapat terkait perusahaan asuransi konvensional. Pendapat saya terkait perusahaan asuransi konvensional yang memiliki banyak pilihan dana dapat memberikan keuntungan yang besar bagi nasabah dan sangat baik karena sudah mendapatkan persetujuan dari peserta asuransi. Saran saya terkait sistem dana hangus, sebaiknya hal ini bisa dibicarakan secara transparan di awal kepada calon peserta sebelum membeli premi tersebut. Yang keempat adalah kelebihan dari perusahaan asuransi konvensional. Di kelebihan pertama, terdapat menawarkan keuntungan besar, yang dimana dalam asuransi konvensional terdapat unit investasi, yang dimana jika kita memilih berasuransi di perusahaan konvensional, kita tidak hanya mendapatkan perlindungan, namun juga akan mendapatkan keuntungan atas investasi tersebut. Kedua, menawarkan bonus tambahan. Kelebihan dari konvensi asuransi yaitu dapat memberikan bonus tambahan apabila peserta asuransi tidak mengajukan klaim hingga perjanjian polis terakhir. Pemberian bonus ini merupakan bentuk penghargaan kepada peserta atas keterhati-hatian yang dilakukannya dalam menjaga aset yang diasuransikan. Kemudian yang ketiga, memiliki banyak pilihan dana. Asuransi dengan prinsip konvensional memiliki lebih banyak pilihan pengelolaan dana. Pasalnya, premi yang disetorkan akan dialihkan ke biaya dan investasi atau hal lain untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Namun, pengelolaan dana ini tentunya sudah mendapatkan persetujuan dari peserta asuransi. Salam semuanya, di sini saya Desti Febriati Ginting akan menjelaskan tentang perusahaan asuransi syariah. Yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang kekurangan perusahaan asuransi syariah. Di sini terdapat 3 poin.
Poin pertama, tidak semua hal yang bisa dijaminkan. Yang dimaksud di sini adalah asuransi syariah hanya mencakup layanan asuransi umum, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa. Hal ini tentu berbeda dengan asuransi konvensional yang bisa berbentuk macam-macam, mulai dari asuransi kendaraan hingga bisnis. Ini artinya nasabah hanya bisa menggunakan layanan ini untuk keperluan tertentu saja. Poin kedua itu minimnya pemahaman masyarakat. Tidak dapat kita pungkiri bahwa asuransi syariah di Indonesia baru muncul setelah maraknya asuransi konvensional. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia yang masih menganggap kalau produk keuangan ini tidak ada bedanya dengan asuransi konvensional. Di poin ketiga itu, terdapat potensi keuntungan yang terbatas. Kelemahan selanjutnya dari perusahaan asuransi syariah ini adalah terbatasnya potensi keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan asuransi. Hal ini karena tidak semua hal bisa dijaminkan dalam asuransi syariah, dan dana tabaru tidak bisa dilokasikan untuk instrumen investasi yang tidak syariah. Yang kedua adalah produk layanan asuransi yang terdapat di perusahaan asuransi syariah. Terdapat 3 produk yang dikemukakan di sini. Poin pertama adalah asuransi haji dan umroh. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi jemaah haji atau umroh atas musibah yang terjadi selama menjalankan ibadah haji atau umroh. Poin kedua adalah asuransi jiwa syariah. Perusahaan asuransi ini akan memberikan manfaat berupa uang pertanggungan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia. Poin ketiga adalah asuransi pendidikan syariah. Dengan asuransi ini, dana pendidikan yang telah disepakati akan diberikan kepada penerima hibah anak yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Kritik, saran, dan pendapat saya terkait perusahaan asuransi syariah. Pendapat saya terkait perusahaan asuransi syariah dengan dikelolanya produk ini sesuai syariat Islam. Nasabah memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan besar yang telah disesuaikan dengan akad yang telah disepakati. Dan nasabah tidak perlu khawatir jika dana yang mereka peroleh dan mereka setor mengandung riba, gharar, dan masyir. Saran saya terkait hal-hal yang bisa dijaminkan, alangkah baiknya jika fasilitas layanannya tidak hanya mencakup layanan asuransi umum saja. Keempat adalah kelebihan dari perusahaan asuransi syariah. Di poin pertama, terdapat transaksi pengelolaan dana. Yang dimaksud di sini adalah pengelolaan dana dilakukan secara transparan, mulai dari penggunaan kontribusi dan surplus, underwriting maupun pembagian hasil investasi. Transaksi ini bertujuan mengoptimalkan keuntungan untuk peserta asuransi secara kolektif maupun individu. Poin kedua adalah pembagian keuntungan, artinya antara peserta asuransi atau nasabah berpeluang besar mendapatkan keuntungan baik secara kolektif maupun individu. Dan perusahaan pembagian hasil investasi ini sendiri disesuaikan dengan akad yang sebelumnya telah disepakati. Poin terakhir adalah pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan dikelolanya produk ini sesuai dengan prinsip syariah, nasabah tidak perlu khawatir jika dana yang mereka setor atau yang mereka peroleh mengandung riba, gharar, dan masyir. Nama saya Federico Alveno. Saya akan menjelaskan tentang aktivitas 9, yaitu dana pensiun. Yang pertama, carilah 2 dana pensiun yang ada di Indonesia. Jadi, 2 dana pensiun yang ada di Indonesia adalah dana pensiun Bank Mandiri dan dana pensiun PT Telkom Indonesia. Yang kedua, cermati tiap produk yang ditawarkan oleh 2 dana pensiun yang telah kalian temukan. Dana pensiun Bank Mandiri menawarkan berbagai produk seperti manfaat pensiun, manfaat janda atau duda, manfaat anak yatim, manfaat pensiun bersama, dan program pensiun iuran pasti. Sementara itu, dana pensiun PT Telkom Indonesia menawarkan produk manfaat pensiun, manfaat janda atau duda, dan manfaat pensiun anak yatim. Kemudian yang ketiga,
bandingkan keunggulan dan kekurangan dari masing-masing dana pensiun yang telah kalian tentukan. Jadi, keunggulan dana pensiun Bank Mandiri adalah jumlah asetnya yang besar dan terus berkembang. Selain itu, produk yang ditawarkan juga cukup beragam, termasuk program iuran pasti yang memberikan kepastian atas besaran manfaat pensiun yang diterima. Namun, kekurangannya adalah biaya administrasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan dana pensiun lainnya. Kemudian, keunggulan dana pensiun PT Telkom Indonesia adalah besaran manfaat pensiun yang diberikan cukup besar dan biaya administrasinya juga lebih rendah dibandingkan dengan dana pensiun Bank Mandiri. Namun, kelemahan dari dana pensiun ini adalah produk yang ditawarkan masih terbatas dan kurang beragam. Yang keempat, analisislah dari keduanya mana yang lebih menjamin prospek di masa depan. Jadi, dari kedua dana pensiun tersebut, sulit untuk menentukan mana yang lebih menjamin prospek di masa depan. Keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing individu. Dan yang terakhir, yang kelima, berikan kritik, saran, atau pendapatmu tentang keduanya. Jadi, kritik dan saran yang dapat saya berikan adalah agar kedua dana pensiun tersebut terus meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan, serta memperbaiki kekurangan yang masih ada. Selain itu, penting bagi kedua dana pensiun ini untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait manfaat pensiun dan biaya administrasi kepada para peserta, agar dapat memberikan kepastian dan kepercayaan bagi para peserta dalam memilih dana pensiun yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, sekian dari penjelasan saya mengenai dana pensiun. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agrelini. Di sini saya ingin menjelaskan lembar aktivitas 10 di mana dalam mata pelajaran ekonomi. Yang pertama, carilah dua lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu perusahaan pembiayaan dan yang kedua perusahaan modal Ventura. Yang soal nomor kedua, cermati tiap produk yang ditawarkan oleh dua lembaga pembiayaan yang telah kalian temukan. Produk perusahaan pembiayaan meliputi A. Pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna. Produk perusahaan modal Ventura itu penyetaraan saham langsung, obligasi konversi, pola bagi hasil atau partisipasi terbatas. Yang nomor 3 itu kelebihan dan kekurangan dari lembaga pembiayaan dan modal Ventura. Yang pertama, kelebihan lembaga pembiayaan itu terletak pada kemudahan angsuran, proses yang cepat dan mudah, bunga terjangkau, dan waktu pelunasan yang fleksibel. Kekurangan lembaga pembiayaan itu terletak pada adanya denda dan prosedur penyitaan, biaya bunga yang tinggi, biaya bunga marginal yang tinggi, kurangnya perlindungan hukum. Kelebihan perusahaan modal Ventura, di mana menjadi sumber dana bagi pelaku bisnis yang baru terlibat dalam dunia bisnis. Kedua, bisa mendapatkan bantuan manajemen untuk memajukan perusahaan. Yang ketiga, dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Kekurangan perusahaan modal Ventura, yang dimana penyetaraan modal bisa menjadi sangat mahal karena jangka waktu yang panjang. Yang kedua, perusahaan pasang usaha bisa kehidupan kepemilikan atas perusahaannya. Yang keempat itu, soal nomor 4, analisislah dari keduanya mana yang lebih menjamin prospek di masa depan. Sini saya memilih tentang perusahaan modal Ventura dikarenakan perusahaan tersebut lebih menjamin masa depan karena penyaluran yang dilakukan pembiayaan tersebut terseret switching dari pembiayaan perusahaan modal Ventura beralih ke penyertaan saham. Yang kelima, yang terakhir itu berikan kritik, saran atau pendapat tentang keduanya. Pendapat saya itu lembaga pembiayaan masih sangat asing bagi masyarakat umum kecuali bagi para praktisi
bidang ekonomi dan pendidikan. 2. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan ke masyarakat. Makanya itu banyak masyarakat belum memahami apa itu lembaga pembiayaan lebih lanjutnya. Jadi di sini saya hanya bisa menjelaskan itu saja. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Revandi Senagafe Barus. Saya akan menjelaskan aktivitas 11 tentang lembaga jasa keuangan khusus. Yang pertama, carilah tugas dan fungsi masing-masing dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Pegadaian, PT Sarana Multigria Finansial, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Dana Reksa. Berikut adalah tugas dan fungsi masing-masing dari lembaga tersebut. Yang pertama, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tugas dan fungsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia antara lain menyediakan pembiayaan ekspor melalui penyaluran kredit ekspor, jaminan ekspor, dan fasilitas pembiayaan lainnya. Memberikan dukungan pembiayaan kepada eksportir, produsen barang ekspor, dan sektor yang terkait dengan ekspor. Melakukan kegiatan riset dan pengembangan pasar ekspor, menyediakan informasi dan konsultasi terkait pembiayaan ekspor, dan berperan dalam mendorong peningkatan daya saing ekspor Indonesia. Yang kedua, PT Pegadaian. PT Pegadaian adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan dengan jaminan agunan. Fungsi utama PT Pegadaian adalah menyediakan pembiayaan dengan jaminan agunan berupa barang berharga seperti emas, perhiasan, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Melayani masyarakat dalam mendapatkan pinjaman dengan agunan yang sesuai, menyelenggarakan lelang barang jaminan yang tidak ditebus oleh pemiliknya, dan menyediakan layanan lain seperti penyimpanan barang berharga dan jasa transfer uang. Yang ketiga, PT Sarana Multigria Finansial. PT Sarana Multigria Finansial atau SMF adalah perusahaan yang fokus pada pembiayaan perumahan di Indonesia. Tugas dan fungsi PT SMF meliputi menyediakan pembiayaan perumahan bagi masyarakat dengan berbagai skema seperti kredit pemilikan rumah atau KPR dan kredit multiguna. Berperan sebagai penyalur dana dari pasar modal untuk mendukung sektor perumahan, memberikan jaminan kepada bank dan lembaga keuangan untuk pembiayaan rumah, melakukan kegiatan riset dan pengembangan pasar perumahan, berperan dalam program pemerintah untuk meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat. Dan yang keempat, PT Permodalan Nasional Madani. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM adalah lembaga keuangan mikro yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Tugas dan fungsi PT PNM antara lain menyediakan pembiayaan mikro untuk usaha kecil dan menengah atau UKM yang sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan lainnya, memberikan akses keuangan dan pendampingan kepada UKM agar dapat berkembang dan meningkatkan produktivitasnya, menyediakan pelatihan dan pendidikan keuangan untuk meningkatkan keterampilan pengusaha UKM, membantu memperluas jaringan usaha dan pemasaran bagi UKM, dan berperan dalam program pemerintah. Yang kedua, analisislah manfaat dari setiap lembaga jasa keuangan khusus. Lembaga jasa keuangan khusus memiliki peran penting dalam memfasilitasi kegiatan keuangan dan memberikan layanan khusus kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat dari setiap lembaga jasa keuangan khusus. A. Bank. Penyediaan layanan perbankan yang mencakup penerimaan, simpanan, pembiayaan, dan pemberian pinjaman. Memfasilitasi pembayaran dan transfer antar individu, perusahaan, dan lembaga lainnya. Menyediakan kartu kredit, kartu debit, dan layanan e-banking untuk mempermudah transaksi keuangan. Menyediakan jasa keamanan dan perlindungan terhadap risiko keuangan seperti asuransi, reksadana, dan produk investasi lainnya. Memfasilitasi pembiayaan perumahan, pendidikan, dan pengembangan usaha melalui layanan kredit.
B. Asuransi memberikan perlindungan finansial kepada individu dan perusahaan terhadap risiko yang tak terduga seperti kecelakaan, penyakit, bencana alam, atau kerugian finansial lainnya. Membantu mengurangi risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan lebih aman. Menyediakan keamanan finansial dan jaminan kepada peserta asuransi serta keluarga mereka dalam menghadapi situasi yang tidak diharapkan. C. Pasar modal menyediakan sarana investasi kepada individu dan perusahaan untuk mengumpulkan dana jangka panjang, memberikan akses kepada perusahaan untuk mendapatkan modal tambahan dengan cara menjual saham atau menerbitkan obligasi, memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai aset dan dividen yang diterima dari perusahaan yang mereka investasikan, memungkinkan diversifikasi investasi di mana individu atau perusahaan dapat mengalokasikan dana mereka berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. D. Lembaga pembiayaan menyediakan pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang kepada individu dan perusahaan yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan modal atau pengembangan bisnis, memfasilitasi pembelian barang atau jasa melalui skema kredit, leasing, atau sewa guna usaha, membantu meningkatkan aksesibilitas keuangan bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan tradisional perbankan. Dan yang E adalah lembaga penjaminan, menjamin kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada individu atau perusahaan yang membutuhkan, memberikan jaminan terhadap risiko gagal bayar atau kegagalan lainnya dalam melaksanakan kewajiban keuangan, membantu memperkuat kepercayaan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam keseluruhan, lembaga jasa keuangan khusus memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. 3. Bandingkan masing-masing lembaga jasa keuangan khusus. Berikut adalah perbandingan antara 3 lembaga jasa keuangan khusus yang umum, yaitu bank, asuransi, dan perusahaan sekuritas. Bank. Fungsi utama bank adalah lembaga keuangan yang berfokus pada penghimpunan dana dari masyarakat dan menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan jasa pembayaran. Pengawasan. Bank diawasi oleh otoritas perbankan seperti Bank Sentral atau Badan Pengawas Perbankan. Mereka tunduk pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Risiko utama. Risiko utama yang dihadapi oleh bank adalah risiko kredit, likuiditas, dan pasar. Mereka juga harus memenuhi persyaratan kecukupan modal untuk menjaga stabilitas keuangan mereka. Asuransi. Fungsi utama. Perusahaan asuransi menyediakan perlindungan finansial kepada nasabah dalam hal kerugian atau risiko tertentu seperti kecelakaan, penyakit, atau kerusakan harta benda. Mereka mengumpulkan premi dari nasabah dan memberikan klaim pembayaran jika kerugian terjadi. Pengawasan. Perusahaan asuransi diawasi oleh Badan Pengawas Asuransi yang bertugas memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan. Tujuan pengawasan ini adalah melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas industri asuransi. Risiko utama. Risiko utama dalam bisnis asuransi meliputi risiko underwriting atau penurunan premi yang tidak sesuai dengan risiko yang ditanggung. Risiko investasi karena perusahaan asuransi yang mengelola investasi premi yang diterima. Dan risiko klaim, jumlah klaim yang melebihi perkiraan atau terjadi secara massal. Yang terakhir, perusahaan sekuritas. Fungsi utama perusahaan sekuritas adalah lembaga keuangan yang berfokus pada jasa investasi seperti perdagangan
sekuritas, yaitu saham, obligasi, dan lain-lain. Penasihat investasi dan pengelolaan portofolio, mereka membantu nasabah untuk berinvestasi dan mengelola aset mereka. Pengawasan, perusahaan sekuritas diawasi oleh Badan Pengawas Sekuritas yang bertugas memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Tujuan pengawasan ini adalah melindungi investor dan menjaga integrasi pasar modal. Risiko utama dalam bisnis perusahaan sekuritas meliputi risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko reputasi. Perkenalkan, nama saya Clara Lisa. Saya akan menjawab pertanyaan lembar aktivitas 11 nomor 4. Perlu diingat bahwa perbandingan di atas hanya menyajikan gambaran umum dan tidak mencakup semua aspek dari masing-masing lembaga jasa keuangan khusus. Selain itu, Regul LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kritiknya, meskipun LPEI telah berperan penting dalam memfasilitasi pembiayaan ekspor bagi pelaku usaha di Indonesia, ada beberapa kritik yang dapat diajukan. Pertama, ada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan data yang diberikan kepada penerima pembiayaan. Hal ini penting agar dana tersebut dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung pertumbuhan ekspor Indonesia. Selain itu, LPEI juga perlu lebih aktif dalam memfasilitasi ekspor non-komoditas dan produk berbasis teknologi, sehingga dapat membantu meningkatkan diversifikasi ekonomi Indonesia. Di sini, LPEI juga mendapatkan saran. Yang pertama ialah LPEI dapat meningkatkan sinergi dengan pelaku industri dan perusahaan ekspor untuk memahami lebih baik kebutuhan mereka. Dengan demikian, LPEI dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, LPEI juga perlu memperkuat jejaring internasionalnya agar dapat memperluas pasar ekspor bagi pelaku usaha Indonesia. Terakhir, LPEI juga dapat meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut dengan UMKM dengan menyediakan program pelatihan dan pendampingan yang tepat. Yang kedua ialah kritik untuk PT Pegadaian. Salah satu kritik terhadap PT Pegadaian adalah tingginya suku bunga yang dikenakan pada produk gadai. Hal ini dapat membebani nasabah, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Selain itu, beberapa kritik juga menyebutkan bahwa PT Pegadaian perlu meningkatkan layanan pelanggan dan efisien operasionalnya. Selain kritik, PT Pegadaian juga mendapatkan saran. Saran yang pertama, PT Pegadaian dapat mempertimbangkan untuk meninjau kembali kebijakan suku bunga dan mencari cara untuk mengurangi beban keuangan yang ditanggung oleh nasabah. Peningkatan layanan pelanggan juga penting untuk memastikan kepuasan nasabah, termasuk peningkatan efisiensi operasional agar proses gadai menjadi lebih cepat dan mudah. PT Pegadaian juga dapat memperluas diversifikasi produk dan layanan untuk menjangkau lebih banyak segmen pasar, seperti pengembangan produk tabungan dan investasi. Lalu di sini, untuk PT Sarana Multigria Finansial mendapatkan kritik. PT Sarana Multigria Finansial adalah perusahaan yang masih relatif baru di industri pembiayaan perumahan. Kritik yang mungkin diajukan adalah kurangnya jangkauan dan penetrasi pasar yang luas. Perusahaan juga perlu terus meningkatkan kualitas layanan dan membangun kepercayaan nasabah. Saran untuk PT Sarana Multigria Finansial dapat melakukan kampanye pemasaran yang lebih agresif untuk meningkatkan kesadaran tentang produk dan layanan mereka. Penting juga bagi perusahaan ini untuk memperkuat kerjasama dengan pengembang perumahan
dan lembaga keuangan lainnya untuk memperluas basis pelanggan. Fokus pada pelayanan yang baik, fleksibilitas dalam pembiayaan, dan proses yang cepat. Perkenalkan, nama saya Benisius. Di sini saya akan menjawab aktivitas 12, yaitu tentang lembaga keuangan mikro. Yang pertama itu soalnya adalah 1. Lembaga keuangan mikro berbasis konvensional dan syariah. Lembaga keuangan mikro yang beroperasi secara konvensional di Indonesia adalah bank desa, bank kredit desa, dan lain-lain. Lembaga keuangan mikro berbasis syariah adalah Baitul Ma'al wa Tamwil, Bank Wakaf Mikro. Yang kedua adalah analisis produk yang ditawarkan dari keduanya. Yang pertama itu adalah Bank Perkreditan Rakyat yang lembaga keuangan mikro konvensional, yaitu adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan lembaga keuangan mikro berbasis syariah mempunyai produk-produk yang dapat ditawarkan. Produk tersebut merupakan produk pendanaan yang berupa simpanan dan produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan. Yang ketiga adalah analisis manfaat lembaga keuangan mikro konvensional dan syariah yang telah kalian tentukan untuk masyarakat umum. Nah, lembaga keuangan mikro konvensional manfaatnya adalah memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasar prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan lembaga keuangan mikro berbasis syariah berfungsi sebagai bayat au tamwil, yaitu institusi yang bergerak di bidang investasi dan simpan pinjam yang berbadan hukum koperasi. Yang keempat, bandingkan antara lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam. Manakah menurut kalian yang lebih menguntungkan? Keuntungan lembaga keuangan mikro konvensional dan syariah itu lebih menguntungkan. Lembaga keuangan mikro syariah karena jika meminjam tidak membutuhkan anggunan, tingkat margin rendah, tidak memerlukan jaminan. Nah, yang kelima itu adalah berikan kritik saran pendapatmu mengenai kedua lembaga keuangan mikro tersebut. Untuk kedua lembaga keuangan mikro tersebut disarankan agar memberikan produk yang lebih bervariatif agar masyarakat semakin tertarik untuk melakukan simpan pinjam di lembaga keuangan mikro tersebut. Dapat membantu masyarakat dalam pengembangan usahanya juga, berkontribusi dalam membangun negeri. Dan yang terakhir adalah bagaimana peran dan kontribusi dari lembaga keuangan mikro dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah kalian. Untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk digunakan untuk kegiatan usaha dengan bunga rendah, sehingga usaha masyarakat dapat berkembang dan menghasilkan laba yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Salam semua, nama saya Nicholas. Di sini saya akan menjelaskan mengenal fintech. Oke, yang pertama itu contoh fintech yang terdaftar secara resmi di OJK. Oke, yang pertama perusahaan pasar dana pinjaman, yang kedua itu perusahaan dana kita dana prima. Kedua adalah lakukan analisis keunggulan dan kelemahan dari fintech. Oke, keunggulannya adalah mudah diakses. Fintech menyediakan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan. Oke, keamanan tinggi. Fintech menawarkan tingkat keamanan yang tinggi melalui teknologi enkripsi atau autentikasi yang kuat. Kelemahannya adalah terbatasnya regulasi. Fintech masih terbatas oleh aturan yang berlaku di setiap negara, sehingga membatasi ekspansi dan pertumbuhannya. Oke, yang kedua, layanan terbatas, sehingga masih memerlukan layanan tradisional seperti bank untuk melengkapinya. Nomor 3, bandingkan dengan lembaga keuangan bank, terutama layanan dari bank umum dengan layanan fintech. Oke, layanan dari bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Sedangkan layanan yang disediakan fintech adalah menyediakan platform atau aplikasi yang menjadi perantara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Nomor 4, pendapat kalian tentang prediksi perkembangan fintech dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Menurut saya itu pada saat ini
Perbank masih menguasai mayoritas transaksi keuangan. Namun mungkin pengusahaan tersebut akan tergeser oleh fintech dalam 5-10 tahun ke depan. Kemungkinan terdapat 10% transaksi keuangan. Perbank Indonesia akan berpindah ke fintech, namun bisnis fintech sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan. Apabila masyarakat tidak memiliki kepercayaan, maka diperkirakan bisnis fintech tidak akan mengalami perkembangan. Itu adalah penjelasan mengenai tugas kami, lembar aktivitas 8 sampai lembar aktivitas 13. Jika ada kesalahan materi, kami meminta maaf sebesar-besarnya dan kami berharap agar materi yang kami kerjakan dan kami sampaikan berguna bagi kita semua. Sekian dari kami, Tuhan Yesus memberkati.